Jadi baru-baru ini publik sempat dihebohkan dengan pernyataan para influencer dari Malaysia yang merasa kesal karena film mereka tidak laku di Indonesia. Film bergenre thriller dan misteri tersebut berjudul Sheriff yang disutradarai oleh Syafiq Yusuf sangat laris di Malaysia, tapi malah nggak laku di Indonesia. Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka, mau dari Thailand aja kita nonton, mau Thailand, mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Yang agak nggak enak nih cewek tuh bilang, katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia, karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Bukan cuma tayang di Indonesia, Malam Pencabut Nyawa juga akan tayang di 10 negara guys. Negara-negaranya ada di Malaysia, Mongolia, Rusia, Taiwan, sampai ke Amerika Serikat. Gila ya, film Indonesia sekarang mainnya udah nyampe kemana-mana loh. Udah rilisnya, udah internasionalnya udah banyak. Cuma ya kalau gue lihat wajar sih. Kalian bisa lihat lah trailer tuh kelihatan grande banget. Visual efek dan production desainnya dibuat niat banget. Itu dunia alam gaib mah keren banget sih. Jadi jelas, film ini pasti gak akan malu-maluin dan layak untuk tayang di 10 negara lain. Dan gue bangga sih sama prestasi yang dicapai sama film ini. Tapi kok bisa nyampe ke negara lain? Nah, setelah gue cari tahu, ternyata film Malam Mencabut Nyawa ini dibantuin masuk ke pasar global lewat Barunson INA, rumah produksi dan distributor dari Korsel, yang kemarin produksi film Parasite-nya Bong Joon-ho loh. Gimana? Semakin yakin dan bangga gak sih? Kalau kalian ngerasa, Gandhi berlebihan, lebay, coba deh kalian lihat video pembuatan set alam gaibnya Malam Mencabut Nyawa. Gue gak bohong. Lihat videonya dan kalian bakal ikut bangga karena film Indo udah sampai di titik seniat itu. Wow, gila! Christopher Nolan tuh mau bikin film horor Indonesia. Jadi sutradara Oppenheimer ini itu secara tegas bilang kalau dia tuh mau panggil setan beneran di filmnya nanti. Dan dia tuh gak mau pakai CGI atau efek di garapan horor terbarunya ini. Wah, berani juga ya. Nah, tapi ini aman gak nih dari kesurupan-kesurupan? Nah, jadi ternyata sutradara Christopher Nolan ini tuh tertarik banget sama film horor Indonesia, khususnya yang ada kebudayaan Jawanya. Jadi dia tuh mau angkat cerita horor urban legend dari Indonesia. Dan pas dia di interview, Nolan ini bilang, I think horror films are very interesting because they depend on very cinematic devices and I think Java is the key. Secara tegas tuh Nolan bilang Java is the key. Nah, ada yang bisa tebak nggak maksud si Nolan ini yang Java is the key? Nah, tapi kalau emang fix nih bakal bikin film horor Indonesia dan panggil setan beneran, kira-kira tempat syuting horornya tuh cocoknya di mana ya? Dan kira-kira siapa nih artis yang cocok untuk peranin film horor Christopher Nolan ini? Di balik kesuksesan film Indonesia di kancah global, aktor asal Malaysia ini mengungkapkan kelemahan dan kekurangan dari film Malaysia sehingga kurang diminati di Indonesia. Cannot fight with them on labor because as you know, it's cheaper there, so they can get. I work on a series and I have 100 over people. That's a series. In Malaysia, it's like 2 vans. There is like 100 orang lebih bekerja. Here, yes, they do pre-pro, but compared to what I've experienced there, they do more. Really, really more. So, like, for example, I told you, like, before shoot, they already have a booklet or an entire file where every scene is storyboarded. Everyone knows this scene has how many shots, how many angles, and what is required. So there's no need for the
director of photography or the director to shout and tell people like, we need this, we need that. Recently, there was a big launch of this series where they say that they work without a script and all that, and the OTT actually said that we are very proud to have someone working with us who can do all that. I will tell them that it's actually shameful for you to say that. You shouldn't say all this. You should hide the fact that you don't have a complete script. You know, we need a script to have a storyboard, to have which camera. You tell me, wow, director terror, last minute dia boleh tahu ini angle tu angle. Itu kerja desperado, itu bukannya kerja proper. So don't do that. Lagi satu perbedaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah, industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada 3 industri film. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu. Yang dibahagi-bahagikan. The industries, we can move forward if there are less grants. I hope that, because there are loads of grants. You should have grant for making the filmmakers go for education. Making the DOP go for courses. Making the scriptwriter go to wherever, go to Indonesia, a retreat, learn, write what's happening. Go to film festival, watch things, but not kita bikin movie. Because you can see a lot of non-filmmakers. I mean, yes, filmmaking is a business, tapi ini sudah jadi business. Orang yang tak ada pengalaman langsung dalam pembikinan film, just take the grant and then the most important is scriptwriter. Aku mau cerita baru-baru ni kan filem Sherif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutannya karena mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak research dulu apa yang orang Indonesia tu suka kan. Sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing yang meluas. Marketing maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sherif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi, begitu. Macam mana mereka ni, antara polis-polis ni ada korupsi, gimana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak. Main letak je cerita tu kan, memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang filem horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau betul-betul dimarketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Sebenarnya dia punya pengarah tu adik dia kepada yang filem Munafik tu. Dulu Munafik pernah masuk di Indonesia kan, dan dapat sambutan kan. Kalau bagi aku cerita tu best, tapi yang enggak buat marketing yang bagus, jadinya memang enggak ada yang mau nonton lah cuy. Kalau aku juga enggak mau nonton kalau enggak ada marketing yang bagus. Nah, Sobat Maju, begitulah kondisi film Malaysia dan juga Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?